Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi dengan NIM 212111238. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep imamah dan negara. Yang pertama adalah pengertian dari imamah. Imamah adalah sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian, kemudian berubah menjadi warna politis kekuasaan. Imamah juga berarti konsep yang terkait dengan kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam. Imamah atau kepemimpinan diperlukan untuk mencapai tujuan yang diciptakan manusia secara bersama-sama. Jadi, imamah di sini berarti kepemimpinan atau jabatan tertinggi di suatu negara. Kemudian syarat-syarat imamah. Yang pertama itu taklif, yaitu meliputi Islam, balik, dan berakal. Maka orang-orang kafir itu tidak boleh dipilih menjadi pemimpin. Itu berdasarkan firman Allah SWT yang berarti janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 28. Yang kedua adalah al-adl atau adil. Sifat yang membuat perilakunya bertakwa, menjauhi dosa-dosa dan hal-hal yang merusak harga dirinya di tengah-tengah umat. Yang ketiga adalah ilmu dan shafaqah. Seorang pemimpin disyaratkan untuk mempunyai bagian yang besar dari ilmu syar'i dan shafaqah agar bisa mengetahui yang hak dari yang batil dan mengatur urusan-urusan negara dengan penuh kemaslahatan bagi masyarakat dan mengetahui strategi perang menghadapi musuh. Dan ilmu yang paling utama adalah tentang hukum-hukum Islam dan siasat syariah atau politik syar'i. Rakyat tidak butuh pemimpin yang rajin sholatnya atau rajin menelaah kitab-kitab, tetapi aktif mengajar atau menulis buku-buku, berhati-hati dalam pembunuhan, dan pada kondisinya negeri dilanda kekacauan yang kuat yang menginjak yang lemah, yang punya kekuasaan berbuat semena-mena terhadap rakyat, karena jika demikian maka tidak ada artinya seorang pemimpin karena tidak memiliki peran penting dalam mengatasi masalah negara. Yang keempat adalah mengerti tentang politik syar'i secara matang. Seorang pemimpin harus mengerti tentang politik syar'i untuk pengaturan negara dan kebaikan rakyatnya, berpengalaman tentang urusan perang dan mengatur prajurit, membela negara dan perbatasan, dan membela rakyat yang terzolimi. Yang selanjutnya adalah tugas seorang imamah. Tugas seorang imamah ada 10 tugas, yaitu yang pertama, melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang establis dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujah kepadanya dan meniadakannya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan. Yang kedua, itu menerapkan dua hukum kepada pihak yang berperkara dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih agar keadilan menyebar secara merata. Yang ketiga, yaitu melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar masyarakat dapat leluasa bekerja dan berpergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan jiwa dan harta. Yang keempat adalah menegakkan supremasi hukum atau hudud untuk melindungi larangan Allah dari upaya pelanggaran terhadapnya dan melindungi hak-hak hamba-hambanya. Yang kelima, melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dengan kekuasaan yang tangguh hingga musuh tidak mampu masuk guna merusak kehormatan ataupun menumpahkan darah orang muslim. Yang keenam adalah memerangi orang yang menentang Islam. Kemudian yang ketujuh adalah mengambil fai atau harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat secara tekstual atau ijtihad tanpa ada rasa takut dan paksaan.
Yang kedelapan, menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal atau kas negara tanpa berlebih-lebihan. Kemudian mengeluarkannya tepat waktu, tidak mempercepat ataupun menunda pengeluarannya. Yang kesembilan adalah mengangkat orang-orang yang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas dan orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli. Yang terakhir yaitu terjun langsung menangani segala persoalan dan menginfeksi keadaan agar ia sendiri yang memimpin umat Islam dan melindungi agama Islam. Kemudian adalah pengertian dari sebuah negara. Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk berkepentingan orang banyak, serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, menyejahterakan masyarakat yang dinaunginya. Sedangkan menurut istilah atau negara atau state berasal dari bahasa Latin yang berarti status. Stato dalam bahasa Itali, estat dalam bahasa Prancis, dan state dalam bahasa Inggris. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Negara dapat menyatukan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yaitu yang bertentangan dengan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Yang kedua yaitu mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah yang tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi masyarakat disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Yang kemudian adalah hubungan antara imamah dan negara. Negara menurut Wahid Rofat, seorang ahli hukum tata negara Mesir, adalah masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara tertentu yang tunduk kepada pemerintahan yang teratur serta bertanggung jawab memelihara eksistensi masyarakat demi tercapainya kemaslahatan. Kepemimpinan Islam berlaku efektif dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan berdirinya negara supaya bisa merealisasi ajaran-ajaran Islam. Dengan adanya kepemimpinan dan negara, maka terciptanya tujuan negara, yaitu kemaslahatan umat Islam agar mudah menjalankan tugasnya sebagai makhluk yang menyembah Tuhan. Seorang pemimpin merupakan salah satu unsur-unsur berdirinya negara serta wilayah. Kepala negara, pemerintah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjalankan, mengawasi, serta membuat peraturan perundang-undangan yang terdapat hukum yang mengikat dan serta bersifat memaksa. Kemudian adanya pendapat pengakuan dari negara lain. Dapat disimpulkan bahwa pemimpin memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.